Oke. Oke, sekarang kita akan belajar dulu terkait dengan sampel. Nah, ini adalah karakteristik sampel. Bisa teman-teman lihat di screen-nya ya. Jadi ada 4 karakteristik sampel, ada kerepresentasiannya, homogenitasnya, distribusi spasial pengukurannya, dan juga jumlah sampel ya. Mungkin aku akan jelasin satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama itu kerepresentasian. Kerepresentatifan ini adalah salah satu hal yang paling utama dan yang harus paling kita perhatikan dalam pengambilan sampel. Karena kan kalau misalnya kita tahu proses pengukuran itu kan sejatinya kita mengambil sampel dari populasi yang ada di keadaan real gitu kan. Ketika sampel itu dapat dikatakan representatif, maka nanti hasil yang akan kita peroleh nanti itu diharapkan baik. Dan sebaliknya, kalau sampelnya itu bad, berarti kan hasilnya juga nggak merepresentasikan populasi dari keadaan realnya. Yang kedua adalah homogenitas sampel. Secara umum homogenitas sampel itu dia harus homogen pasti, karena kalau misalkan nggak homogen, dia bisa menyebabkan adanya bias atau kesalahan interpretasi dari hasil yang akan kita peroleh nanti. Yang ketiga itu adalah distribusi spasial pengukuran. Nah, nanti ini adalah yang teman-teman lakukan di praktikum kali ini. Secara umum ada 3, ada yang random, ada yang stratified, dan juga ada yang semi-random sampling. Nah, sebenarnya tidak ada aturan yang secara baku menentukan, oh, untuk pengukuran ini kita harus pakai sampel yang random nih. Lalu untuk pengukuran yang lain kita harus pakai yang stratified nih. Tidak ada ya. Jadi semuanya tergantung pada kondisi real di lapangan. Misalkan untuk kondisi real di lapangan yang kondisi sampelnya itu dia tuh berbeda-beda untuk setiap wilayah. For example, ada daerah, misalkan kita mau ngambil data yang teman-teman udah lakuin tuh, data detailing lah misalkan. Ada daerah yang flat permukaan tanahnya, tapi ada juga yang slope-nya tuh lumayan besar gitu kan. Pasti tuh teman-teman yang mengambil data yang slope-nya lumayan besar itu, dia akan diperbanyak sampelnya supaya lebih mewakilkan mewakilkan kondisi real di lapangan. Itu namanya kondisi stratified. Tapi mungkin bagi teman-teman yang kondisi pengukurannya tuh lumayan lebih flat gitu, pasti teman-teman akan lebih memilih yang random sampling. Contohnya seperti itu. Lalu ada sampel size atau jumlah sampel. Kalau jumlah sampel ini berkaitan dengan sebenarnya ada keterkaitan dengan representatif ya. Jadi ada dua kemungkinan, ada yang namanya overestimate dan juga underestimate sampel. Dan dua-duanya itu harus kita hindari. Overestimate itu terjadi ketika kita itu ngambil sampelnya itu terlalu banyak dari populasi dan sebaliknya underestimate terjadi ketika kita ngambil sampelnya itu terlalu sedikit gitu. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan standar dari NSDA, mungkin teman-teman juga udah mungkin teman-teman akan pelajari nanti sebelum UAS kalau nggak salah. Jadi ada standarnya, yaitu kita minimal harus ngambil 20% sampel, kalau nggak salah seperti itu. Nanti teman-teman akan pelajari dengan tim dosen masing-masing ya di setiap kelasnya. Gitu. Nah ini, oke, sorry banget kayak kondisi aku sangat jelek di kosan ini. Oke, nah ini melanjutkan dari yang penjelasan aku sebelumnya. Ini ada beberapa sampel dilihat dari jenis distribusi spasialnya. Ada yang random, ada yang stratified, dan ada yang sampel semi acak. Mungkin aku stop video aja ya, biar lebih stabil. Mungkin boleh dilanjutkan oleh rekan lainnya. Tes, tes. Ya, silakan share screen sendiri aja, takut aku koneksinya buruk atau gimana. Apakah suara aku masuk? Boleh di Masuk, oke, aman. boleh, boleh. Bentar. Konfirmasi saya. Oke, screen aku udah Kelihatan Bang. kelihatan kan? Ya, Oke, terima udah kasih kelihatan. atas konfirmasinya. Oke, oke. Izin melanjutkan ya. Jadi di sini ada beberapa metode interpolasi spasial yang bisa saya lakukan. Yang pertama itu adalah inverted weighting, weighted atau IDW. Jadi metode IDW ini adalah metode deterministik dengan mempertimbangkan titik di sekitarnya. Dengan asumsi dari metode ini adalah nilai interpolasi akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang lebih jauh. Gitu. Jadi metode interpolasi spasial metode IDW ini hanya mempertimbangkan jarak, gitu ya. Jadi bukan misalnya ada kumpulan data dan kita ingin mengetahui suatu data. Nah, kita ketahui nilai data ini berdasarkan jarak
dari data yang ingin kita estimasi dengan data yang sudah diketahui begitu. Dan nanti ini juga kan berpengaruh pada pembobotannya gitu. Semakin dekat si data itu terhadap eh, data yang sudah diketahui, maka bobot untuk data yang diestimasi ini kan lebih besar gitu ya untuk IDW itu. Dan pemilihan nilai power ini sangat mempengaruhi hasil evaluasi. Nilai power yang tinggi akan memberikan hasil seperti menggunakan interpolasi nilai Sigber, di mana nilai yang didapatkan ini merupakan nilai dari data titik terdekat. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode IDW. Yang pertama, untuk kelebihannya, metode ini dapat memungkinkan perhitungan secara cepat. Kemudian, titik-titik dengan berbagai variasi jarak diperhitungkan secara terintegrasi dalam proses estimasi. Kemudian yang terakhir, eksponen bobot jarak mampu mengontrol secara presisi pengaruh jarak dari titik-titik sampel. Namun, kekurangannya itu pengaruh dari data sampel dalam hasil interpretasi ini disebut isotropik. Dengan kata lain, karena metode ini ya hanya menggunakan rata-rata dari data sampel, sehingga nilainya tidak bisa lebih kecil dari minimum atau lebih kecil daripada data sampel. Jadi, puncak bukti atau lembah terdalam tidak dapat ditampilkan dari hasil interpolasi model ini. Itu beberapa kelebihan dan kekurangannya untuk metode IDW. Nah, selanjutnya adalah metode interpolasi Kriging gitu. Nah, Kriging ini sebenarnya kurang lebih sama seperti IDW. Tapi yang menjadi perbedaan antara metode Kriging dan metode IDW adalah kalau misalnya IDW ini hanya mempertimbangkan jarak, kalau metode Kriging ini mempertimbangkan persebaran spasial dari data-datanya gitu. Jadi tidak hanya jarak tetapi juga pola persebaran datanya begitu. Dan karena mempertimbangkan aspek pola persebaran spasialnya ini, metode ini biasanya memberikan nilai hasil eksplorasi lebih akurat daripada metode IDW. Gitu. Dan di sini ya kan di sini kalau kalian lihat di PPT juga dijelaskan ya kalau ini adalah estimasi plastik yang mirip dengan IDW di mana menggunakan kombinasi linear dari bobot untuk memperkirakan nilai di antara data sampel dengan asumsi jarak dan orientasi antara data sampel menunjukkan korelasi spasial yang penting. Orientasi ini bisa dikatakan kayak pola lah gitu ya. Dan metode menggunakan semivariogram yang mempresentasikan perbedaan spasial dan nilai di antara semua pasangan sampel data. Semivariogram ini menunjukkan bobot yang digunakan dalam interpolasi. Oke, selanjutnya setelah uh, materi, kita akan langsung ke langkah praktikum. Mungkin untuk langkah praktikum boleh kepada rekan saya. Untuk Oke, oke. Izin saya screen ya. Bentar. Udah kelihatan belum ya? aman-aman, kelihatan. Aman ya? Nah, oke, kenalin semuanya. Aku Abang ingin lanjutkan ya. Jadi di praktikum ini kan kita udah diomongin ya tadi ya bakal melakukan interpolasi gitu menggunakan IDW dan kriging gitu. Dan kita juga memakai beberapa metode sampling yang berbeda gitu. Ada random, ada semi random, ada yang stratified random kayak gitu. Nah, yang pertama, semoga teman-teman udah ini ya download ya datanya. Jadi silakan aja langsung masukin aja data SRT-nya ke dalam QGIS kayak gitu ya. Nah kemudian, nih, ini ngalangin nih. Nih, mantap. Oke sip. Nah kemudian teman-teman bisa langsung aja cari gitu ya, create random, create random. Nah, create random point ya teman-teman ya. Nanti diklik aja. Nah, di sini silakan kasih nama bebas, terserah aja. Yang penting kalian tahu gitu ya. Ini tuh untuk yang random sampling gitu. Jadi ini random point aja, random point. Nah, untuk di constraining extent itu silakan diubah jadi same as layer SRTM kayak gitu. Ini karena udah pernah kali ya. Nah, oke. Ininya diubah, habis dikasih nama,
ininya diubah jadi same as layer SRTM, kemudian ke bawah. Nah, untuk number of point kita ganti jadi 300 karena di sini kita pengen si sampelnya itu jumlahnya 300 gitu. Nah, yang ini decimal degree aja di default aja. Kalau udah ya udah langsung oke aja. Terus gitu kan. Nah, jadi ini cara untuk membuat random sampling kayak gitu ya, cuma gitu doang. Nah, jadi udah ada gini-gininya. Nah, kan ini cuma titik-titik doang ya, random sampling, random point doang kayak gitu. Nah, ini tuh belum ada nilai si surface-nya gitu loh. Di titik ini nilai surface-nya berapa gitu loh kan. Nah, makanya setelah itu kita bakal ngelakuin yang namanya add surface information. Di mana si ad surface ini ya intinya pengen ngasih informasi dari surface-nya ke si titik-titiknya gitu ya. Ini inputnya itu random point yang tadi, yang barusan udah dibikin, input surface-nya si SRTM, terus jangan lupa si output property-nya, si Z-nya di checklist, kayak gitu ya, supaya kita masukin nilai Z-nya ke si titik-titiknya. Nah, kalau udah tinggal oke aja. Nah, ini udah checklist ya di sini ya di pojok kanan bawah nih ada add surface information checklist. Kalau ragu nih ya teman-teman itu tuh berhasil atau enggak cek aja gitu. Nah, di sini langsung muncul nilai Z-nya kayak gitu. Itu untuk random sampling. Nah, kemudian kita lanjut ke semi random teman-teman. Di mana semi random ini kita bakal pakai tools yang namanya fishnet. Ini kecepatan nggak ya? Sorry, sorry, sorry. Bisa bisa ngikutin nggak? Wih, apa ini? Aman Kak? Oke. Ya, jadi ya kalau untuk yang random sampling itu udah lumayan jelas sih di modulnya juga. Silakan ini. Mungkin setelahnya agak dikurangin ya kecepatannya. Nah, habis random sampling udah di add surface information juga. Jadi si titik-titiknya itu udah punya informasi dari surface-nya tingginya berapa. Sekarang kita pengen bikin yang namanya semi random kayak gitu. Di mana kita bakal pakai fitur yang namanya fishnet kayak gitu. Jadi langsung cari aja teman-teman yang namanya fishnet ini. Terus kita klik yang namanya create fishnet gitu. Nah, ini outputnya silakan di ini aja, di apa namanya, disesuaikan aja sama namanya. Misalkan ini SM random, semi random point gitu. Nah, ini template extend-nya kita klik lagi ke CMS SRTM ya. Nah, langsung muncul semuanya kayak gitu. Habis itu, nah, jadi kalau teman-teman tahu kan yang namanya fishnet itu kita bakal bikin kayak jaring ya, jaring ikan gitu, ngerti kan, kayak jaring ikan gitu. Jadi dia tuh bakal punya kayak kolom gitu, bakal kayak punya tabel, punya kolom, punya baris kayak gitu ya. Sambil pakai cek dulu sistem teman siapa tuh. Oh iya itu, thank you lagi sudah mengingatkan. Ini punya punya baris, punya kolom kayak gitu. Nah, kita bakal menyesuaikan si besar si kolomnya itu ya, si kotak-kotaknya itu. Nah, di sini kita bakal sih kita bakal ngesetnya di 0,0025 kayak gitu. Untuk width-nya, untuk height-nya juga sama. Nah, untuk number of row dan number of column itu kita setnya ke 18. Jadi kita pengen ada 18 ke kanan, 18 ke bawah kayak gitu. Untuk si jumlah si fishnetnya kayak gitu. Nah, ini jangan lupa di checklist create label point. Terus geometry type-nya itu diubah ke polygon, teman-teman. Nah, udah ya. Jadi ininya outputnya tadi semi random. Silakan ini dinamain aja namanya sesuai preferensi kalian. Terus template extend-nya ini same as layer SRTM. Nanti bakal muncul langsung koordinat-koordinatnya. Nah, yang ini kita bakal set di cell size-nya itu ke 0,0025 kayak gitu untuk width sama height-nya. Nah, untuk number of row di set ke 18 kayak gitu. Jangan lupa ini di checklist nih, create label point sama geometry type-nya diubah ke polygon. Kalau udah, klik OK aja. Nah, jadi kita bakal punya yang namanya semi random point yang ini ya, yang ada
yang ada biru-birunya nih sama yang nggak ada biru-birunya, yang titik-titik doang. Nah tuh, jadi kan kelihatan ya titik-titiknya tuh. Nah ini ke sini dari sini ke sini 18, dari sini ke sini 18 kayak gitu ya teman-teman ya. Itu yang tadi kita setting kayak gitu. Nah selanjutnya kita bakal yang pakai yang point label aja ini. Nah, sama seperti sebelumnya, karena ini cuma titik-titik doang gitu loh, titik-titik doang. Jadi mereka tuh masih nggak punya yang namanya surface information-nya gitu. Jadi kita harus menambahkan add surface information kayak gitu ya. Karena kayak kita pengen tahu gitu loh, titik-titik itu nilainya berapa gitu loh. Di titik itu tuh nilai tingginya itu berapa. Nah, ini masukin yang labelnya aja untuk yang inputnya. Terus input surface-nya di yang SRTM aja, terus output property jangan lupa diklik ya Z-nya itu ya. Yang ini udah yang bawahnya di default-in aja. Kalau ada ya pencet OK. Di sini udah checklist ya. Untuk memastikan lagi silakan di open attribute table aja dan di sini nilai Z-nya udah ada ya teman-teman ya. Tadi awalnya nggak ada kayak gitu. Nah, itu untuk semi random sampling. Ini ya, ini ada apa ini ada chat nih. Chat Bang Gi. Oke, mantap. Nah, selanjutnya itu kita bakal ngelakuin yang namanya stratified random sampling. Nah, di stratified random sampling ini kita tuh harus pertama-tama tuh pengen ngeklasifikasiin ulang di mana eh, kategori kategori dari ketinggian berapa sampai berapa itu termasuk datar atau rendah gitu, kategori berapa sampai berapa itu sedang, dan yang berapa sampai berapa itu tinggi gitu. Jadi kita bakal ngebagi jadi 3 kelas yang berbeda. Nah, kayak gitu. Nah, untuk ngeklasifikasi ulang, kita itu bakal pakai tools yang namanya reclassify, teman-teman. Reclassify. Yes. Nah, reclassify-nya yang spatial analis ya. Yang ini jangan yang 3D analis, tapi yang spatial analis. Kayak gitu. Em, ya, di reclassify aja. Terus, gitu. Nah, ini input rasternya silakan teman-teman masukin yang namanya itu SRTM. SRTM yang nggak ada lagi sih sebenarnya itu. Yang reclass field-nya ini value aja. Nah, kalau teman-teman lihat di modul ya, kayak gini, nih kayak gini nih, itu dipencet classify, harusnya muncul sebuah ini baru mana nih? Sebuah menu baru gitu mana ya? Nah, ini nih. Ini kan kita udah nyampe yang 15 ya, PC 15 ya. Ini ketik reclassify, spatial analyst, terus pas ini pencet classify gitu tuh. Harusnya kan munculnya nih yang menu classification ini supaya kita bisa ngubah si metode klasifikasinya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada teman-teman yang bisa gitu ya dipencet classify, itu silahkan aja lanjut ngikutin di modul ini langsung ke natural break, terus ngebikin kelasnya itu jadi 3, terus oke aja nanti langsung oke aja kayak gitu ya kalau teman-teman yang bisa. Tapi kalau yang enggak, kita harus diubah dulu nih guys. Di nah ini tolong makanya kalau bisa sambil ini ya, sambil diikutin ya. Nah, di SRTM-nya itu teman-teman buka dulu properti. Yes, buka properti, terus kita pergi ke simbologi nih, teman-teman. Simbologi. Nah, habis ke simbologi, habis buka properti ya di SRTM ini buka properti, terus kita ke simbologi ya, nih pencet ini simbologi, terus kita pencet classified, terus gitu. Waduh, nggak kepencet. Nah, ini. Nah, karena kita tadi nggak bisa nge-classify di reclass itu, makanya kita coba classify apa di klasifikasi ulang dulu di properti di sininya, di si data SRTM-nya gitu. Kita pencet classify aja dulu sini. Cheers. Nah, ini ubah jadi natural breaks karena ini udah natural breaks jadi biarin aja. Habis itu kelasnya kita bikin jadi 3 kelas aja guys. Nah, 3 kelas aja. Udah kayak gini, pencet OK aja. Just gitu. Nah, habis itu, oh, kalau kalau bisa dirasakan nggak perlu ikuti tahap ini. Ya, langsung langsung reclass aja. Ini cuma pengantar aja buat ke sana, ke tadi yang reclassify. Oke?
Jadi lanjut aja. Oke, oke, oke. Nah, yang ini silakan apply, terus oke. Nah, gitu. Nah, setelahnya ya sama kayak tadi ini. Jadi karena tadi kita nggak bisa mencet classify di sana, jadi kita cari lagi nih reclassify, terus buka spatial analyst. Cus. Pas kita masukin SRTM, tek. Nah, itu langsung udah ke ke ubah. Tadi kan kalau teman-teman perhatiin ini awalnya tuh ada banyak banget ya, ada new value-nya tuh ada sampai 8 atau 9, terus out value-nya tuh kayak 33 sampai berapa, ini sampai berapa gitu loh kan. Nah, karena kita nggak bisa mencet classify di sini, makanya kita akalin di propertinya tadi gitu loh. Dia udah ini walaupun nggak bisa mencet classify ya bodo amat udah benar gitu loh. Udah sama nih. Ya, kalau nggak percaya kita masuk ke sininya. Nah, nih di modulnya tuh ya. Out value-nya tuh 3 sampai 127, ini 127 sampai 169 kayak gitu ya. Nah, kayak gitu guys. Jadi ya udah gitu aja. Nah, untuk new value sebenarnya ini nggak usah diubah. Malas ya. Nah, udah deh. Kalau udah kayak gini silakan pencet oke aja. Nah, tapi ingat ya, new, dilihat di new value-nya ini ada satu, dua, tiga. Kalau misalkan dilihat ke sini tuh rendah, sedang, tinggi gitu ya. Cuma kalau nggak diubah juga nggak apa-apa sih. Kalau aku jujur aja malas ya. Jadi satu dua tiga ingat-ingat aja satu itu untuk kategori yang rendah gitu ya, untuk yang datarannya rendah. Terus yang dua itu yang sedang, terus yang tiga itu yang tinggi. Gitu udah ingat aja. Langsung oke aja guys. Nah, udah jadi kita udah nge-reclassify gitu ya. Jadi kita hanya punya cuma tiga ini aja nih, satu, dua, tiga gitu. Ini tinggi, rendah, tinggi, sedang, rendah. Iya. Kebalik, rendah, sedang, tinggi. Nah, kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya kita bakal ngubah hasil reclassify ini jadi vektor, teman-teman. Gimana caranya? Kita pakai tools yang namanya raster to polygon. Nah, raster polygon, pencet aja yang paling atas ya, nih yang conversion. Raster polygon ya, jangan sampai kebalik ya polygon ke raster ya, karena ini data SRTM-nya itu raster. Kita masukin yang udah di reclass aja, di reclassive. Ini sesuai ya namanya tadi kalian apa tuh yang pas reclassify. Kalau aku tadi lupa nggak diubah jadi reclassive 2. Terus ininya fieldnya value aja. Nah, ini kalian bisa ubah namanya di sini ya. Sama kalau misalkan pengen ubah directory juga silahkan. Cuma diingetin lagi ya teman-teman, untuk seperti biasa kalau misalkan ada langkah-langkah seperti ini yang kalian bakal menentukan direktorinya, misalkan direktorinya diubah pengen kemana gitu ya, ke tempat kalian yang praktikum atau apa gitu tuh. Nah, kalau misalkan ini kan di C ya, kalau misalkan kalian pindahin ke D itu ada beberapa laptop yang nggak bisa gitu. Jadi harus tetap di C gitu. Atau bahkan harus tetap ada di defaultnya nih. Ini kan ArcGIS default GDB ini kayak gini kan. Kayak gitu. Itu harus ada yang tetap di dalam situnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ngubah si direktorinya untuk nge-save nge-save-nya itu kalau misalkan nggak bisa gini. Jadi ini ya udah diubah namanya aja guys. Jadi apa ini? Vektor ya. Poly Poly SRTM gitu ya. Simplify boleh lah, simplify nggak apa-apa. Terus di oke aja. Nah, udah. Jadi kita sudah memiliki yang namanya SRTM berbentuk poligon ya teman-teman ya, atau vektor seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, sangat banyak sekali kan itu. Ada berapa? Ada 860 nih. 860 selectednya. Nah, ini 860 poligon nih. Padahal kan awalnya kita udah ngelakuin reclassify ya, yang dimana reclassify itu pengen ngebedain berdasarkan eh, si tinggi rendahnya gitu. Yang satu nih yang ungu ini kan rendah gitu maksudnya itu yang hijau ini yang sedang kayak gitu. Padahal kan kita udah ngubah gitunya. Cuma di si eh, vektor ini pas dilihat atribut labelnya itu
kepisah-pisah lagi gitu tuh, sesuai sama poligon-poligonnya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat juga di modulnya, nah di modulnya dia itu udah jadi mana sih? Nah, ini dia udah jadi tuh. Kok hilang? Nah, itu tuh cuma ada tiga doang guys. Di atribut table itu cuma ada tiga kayak gitu. Ya aku nggak tahu ya, teman-teman udah pada bisa atau belum. Cuma kalau misalkan hmm, kalau misalkan pada belum bisa, pada belum jadi tiga gitu ya, masih banyak kayak aku nih yang 866, 860 itu silakan buka atribut tabel ya, atribut tabel kayak gini. Terus klik yang di sini nih, yang apa sih namanya ini? Nah, table option di drop down aja, terus select by attribute gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh ada yang namanya grid code ya, di mana grid code ini itu isinya adalah si yang awal ini yang udah di reclassify ini 1 2 3 gitu. Nggak ada tuh angka-angka lain selain 1 2 3. Ini berarti si grid code ini yang menandakan itu tuh klasifikasi yang kita tadi ubah gitu loh. Yang satu itu berarti rendah, dua sedang, tiga tinggi gitu ya. Jadi kita bakal mengelompokkan mereka semua gitu ya. Jadi open tadi table option, terus ke select by attribute, habis itu pencet grid code sama dengan satu ya, apply. Ah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan yang satunya kan langsung jadi biru ya nih, row-nya nih. Row-nya jadi biru yang satu-satunya nih kan bisa dilihat ya. Nah, tapi grid code-nya masih biru juga. Nah, ini salah namanya. Tadi aku lupa nggak gini dulu. Nah, gitu. Jadi, pastiin kalau misalkan habis mencet gini, ini dulu ya, guys. Nah, tuh biar bersih ini, biar putih dulu. Nah, ini apply ulang. Nah, jadi cuma satu doang yang ke ini. Habis itu kita buka editor. Kita pencet editor, start editing, terus kita ngelakuin merge, teman-teman. Supaya apa? Supaya tidak menumpuk. Nah, jadi yang satunya cuma satu doang. Kayak gitu. Jadi ngeklik satu, atribut semuanya muncul. Kayak gitu. Dan shape length dan shape areanya itu udah langsung otomatis uh, ke apa namanya? Ke akumulasi kayak gitu. Kemudian yang grid code 2 juga sama, langsung ke merge aja. Ini juga di grid code-nya diubah aja ya. 1 2 3 semuanya apply, editor, merge. Oke. Nah, udah gitu. Close. Ininya kita save dulu, langsung kita close. Gitu. Nah, karena kita sebenarnya pengen nyari areanya ya untuk melakukan si stratified random sampling kayak gitu. Kita tuh pengen menaruh sampel berdasarkan si luasan area yang ada dari apa sih ngomong sih dari si ini apa sih klasifikasi ini yang 1 2 3 ini yang tinggi rendah sedang ini kayak gitu. Nah, makanya karena kita pengen nyari luasan area dulu, sebenarnya kita tuh harusnya melakukan yang namanya project dulu, teman-teman. Project. Gunanya project buat apa? Ini kalau teman-teman lihat ya di sini ya, di property terus source-nya. Nah, ini tuh geographic coordinate sistemnya kita masih pakai WGS 84 gitu. Dimana kalau misalkan kita pengen nyari suatu luasan, itu tuh kita kan pengennya luasan meter ya biasanya kan. Nggak mungkin dong di WGS gitu. Jadi kita harus reprojeksi dulu ya teman-teman untuk bisa ke UTM kayak gitu. Nah, ini inputnya silakan masuk poly SRTM-nya. Nah, output koordinatnya ini langsung ubah ke UTM 48. Kalau misalkan teman-teman masih nggak ada ya, masih bingung gitu nyarinya ini, silakan pergi ke Project Coordinate System, di plus aja, terus kita ke UTM, di plus aja, terus kita ke WGS 84 ya, plus aja, terus
karena kita 48S berarti shorten ya, plus ini aja. Nah, habis itu cari deh 48S. Di sini 48S, biar nanti gampang teman-temannya karena pasti banyak banget yang pakai 48S ini. Diklik kanan aja 48S-nya, nanti harusnya ada add to favorite ini karena udah difavoritin jadi nggak bisa diklik lagi. Kayak gitu. Klik aja gitu. Jadi ntar kesana-kesananya bakal muncul di sini. Nah, klik aja, udah oke. Gitu. Ini ya biarin aja ya. Oke, guys. Nah, habis itu lihat atribut tabelnya langsung si grid code ini langsung shape areanya langsung kayak gini ya. Nah, ini udah dalam meter nih, teman-teman. Kayak gitu. Padahal kan di sini tadi kita lihat, nah di sini shape areanya apa coba 0,0. Padahal kan kalau misalkan luasan ya harusnya nggak seperti itu kan. Kayak gitu. Nah, kita udah punya nih yang namanya Poly SRTM Project, di mana di sini udah bisa dilihat di propertinya ya. Ini udah ke WGS UTM zona 48 S. Kayak gitu ya. Berarti kita sudah berhasil mereprojeksi si poligonnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita open up attribute table dari mana kalau di sini, nah ini aku kurang tahu ya. Kalau misalkan di modulnya itu tuh kita harus ngebikin yang namanya field baru yang namanya luas gitu. Tapi entah kenapa, ini aku juga nggak ngerti. Yang aku tuh langsung muncul gitu shape areanya gitu. Ini tuh luasan gitu. Tapi kalau misalkan ya kalau misalkan teman-teman ada yang sama kayak aku ya yang langsung muncul shape area, ini nggak usah dibikin field baru field luas karena sama aja. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang nggak ada shape areanya nih, nah kita tinggal bikin aja. Gitu. Gimana cara bikinnya Bang? Kita buka yang namanya table option. Terus table option, terus kita yang add field ya, klik yang namanya add field. Terus kita bikin namanya luas. Nah, ininya double aja ya. Type-nya double, namanya luas, oke aja. Kayak gitu. Nah, udah muncul nih, luas nih. Terus gimana cara ngitungnya, Bang? Kita pakai namanya calculate geometry gitu ya. Kita pencet dulu di luasnya ini, terus kita biar keblok semua. Kita klik kanan, terus kita pakai yang namanya calculate geometry. Wes, gitu kan. Ini yes aja nggak tahu itu apaan. Nah, ini propertinya default aja yang area aja ya. Terus kita karena kita pengen ngitung luas, tentu saja kita pakainya yang UTM gitu, 48 zoom gitu ya. Unitnya square meter, meter persegi aja ya teman-teman ya. Habis itu klik aja oke. Dia saja. Nah, muncul di akhirnya kayak gini ya. Sama aja kan? Iya, sama aja gitu. Jadi makanya kalau teman-teman yang udah ada shape area gini, itu nggak perlu juga gitu bikin luas. Cuma yang belum ada ya bikin luasnya tadi kayak gitu ya. Seperti itu. Oh. Nah, selanjutnya kita bakal bikin satu field lagi. Itu yang namanya sampel. Jadi kita tuh bakal bikin sampel berdasarkan pembagian si apanya ya, si ketinggiannya gitu, ketinggian SRTM-nya. Karena seperti tadi yang teman-teman aku udah bilang juga, kalau misalkan kalian itu ngukur aja ya, misalkan pakai pakai ngukur kontur deh gitu tuh, pakai pakai ETS gitu ya, tembak pakai jalon kayak gitu. Nah, ini kan biasanya kalau daerah-daerah datar itu kan pasti ya asal aja kan, terus nggak banyak-banyak amat kan, kayak gitu. Nah, beda sama daerah-daerah yang mulai mulai terjal, mulai tinggi gitu tuh. Nah, itu pasti banyak lebih 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 rapat-rapat lagi gitu loh si titik-titiknya untuk bisa menggambarkan kontur yang ada kayak gitu. Nah, ini juga sama nih konsepnya kayak gitu si stratified itu. Ini asal emang masih ada randomnya, masih ada kata-kata randomnya gitu. Cuma ya dibikin segimana caranya asalnya tuh nggak terlalu asal kayak gitu. Jadi kita bakal menambahkan field baru yang namanya sample, di mana type-nya itu kita ubah lagi ke double, terus oke aja. Nah, sekarang kita bakal ngelakuin yang namanya calculate, calculate field calculator, sorry. Jadi di ini kalau ini dipencet dulu sampelnya, terus sampai biru-biru begini, kita klik kanan, terus field calculator, just gitu, yes aja. Nah, muncul seperti ini. Nah, karena tadi itu ya, jadi kita tuh pengen kalau yang rendah itu nggak terlalu banyak, yang sedang itu agak banyak, yang tinggi-tinggi nih,
Yang konturnya tinggi-tinggi, nah itu yang banyakin tuh. Nah, tadi kan kita ngebedainnya itu, ngeklasifikasinya itu berdasarkan grid code ini kan. Grid code satu itu untuk yang rendah, grid code 2 itu untuk yang sedang ketinggiannya gitu ya. Grid code 3 itu yang tinggi gitu loh ketinggiannya. Kayak gitu. Nah, makanya kita bakal eh, ngebikin si sampelnya itu menyesuaikan sama grid code-nya. Jadi caranya gimana? Ini kita grid code, sorry, gini aja. Grid code itu eh, dikali sama berapa ya? Bentar, saya lupa ya teman-teman ya. Nah ini nih, grid code dibagi 6 kali 300. Grid code bagi 6, ini tutup kurung, dikali 300. 300-nya apa bang? Nah 300 itu titiknya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah udah nih, udah kayak gini, ya ini dipencet lagi aja, ulangin ya. Jadi ini grid code dibagi 6 gitu ya. Ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman, dibuka kurung tutup kurung aja, takutnya salah pahamnya si komputernya, dikali 300 itu. Kali 300 seperti itu ya. Terus oke aja. Yes, langsung. Nah, jadi si yang grid code yang pertama itu sampelnya cuma 50. Grid code kedua 150 kayak gitu. Karena itu tadi ya logikanya adalah kalau yang tinggi-tinggi kita tuh pengen banyak gitu sampelnya karena ya pengen biar bisa merepresentasikan gitu loh kontur yang sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Nah, udah nih. Kalau udah kayak gini gimana, Bang? Ya udah kita bakal ngelakuin hal yang sama seperti yang ada di random sampling, teman-teman. Kita bakal bikin yang namanya lagi create random point. Create random aja lah ya. Nah, ini create random point data management, bukan create random raster ya, teman-teman ya. Create random point. Kita klik saja, push. Nah, ini outputnya di sini. Nah, ini eh, namanya ya, output dari poinnya ini kita namain stratified, stratified random, stratified point aja deh. Nih, RDM, stratified random point. Constraining fitur kelasnya kita ubah lagi sama kayak untuk yang ini kita bakal pakai poly SRTM project ya. Jadi yang udah di polygon, yang udah bentuknya vektor si SRTM-nya dan yang udah diproyeksi gitu. Terus kita pilih ini, langsung kepilih ya semuanya ya. Habis itu, nah yang number of point-nya kita bakal klik yang namanya field nih, yang pakai field nih, bukan yang long. Tadi kan ini kan yang diubah ya, jadi 300. Nah, enggak. Sekarang kita klik field, terus yang ini kita pakai yang sampel gitu loh. Karena kita pengen si jumlah-jumlah sampelnya itu sesuai sama yang kita tadi udah desain gitu loh. Yang rendah-rendah 50, yang sedang itu 100, yang tinggi itu 150 kayak gitu. Nah, ini dibiarin saja ya, teman-teman. Langsung oke. Yes. Kita tunggu beberapa saat. Nah, akhirnya sudah muncul, teman-teman ya. Dan ini titik-titik ini itu yang kita bakal pakai untuk melakukan yang namanya interpolasi gitu. Jadi ini tidak sebaran titik-titiknya kayak gitu ya. Terus udah deh, karena kita udah ngelakuin ini semua ya, di sini bisa dilihat di table of content ini ada stratified random, ada semi random, ada random point gitu. Nah, ini ketiga cara sampling ini yang bakal kita gunakan untuk ngelakuin interpolasi kayak gitu, teman-teman. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang ketinggalan, ada yang bingung atau apa, bisa langsung tanyain aja, langsung chat aja nggak apa-apa. Nanti aku bakal jelasin ulang kayak gitu, oke?
Jangan sungkan guys. Kayak gitu. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung masuk ke kayak yang modul kemarin. Yang namanya, oh ini kok nggak mau hilang ya? Oh, hilang dong. Ah, sana sih. Yang namanya kita geostatistical analysis. Teman-teman ya harusnya masih ada sih bekas praktikum kemarin. Cuma kalau misalkan nggak ada, silakan pergi ke customize, ke toolbar, terus diklik nih ya geostatistical analysis di sini di checklist nih, di checklist klik aja, klik aja. Nah ini kan hilang tuh kalau diklik. Soalnya tadi aku udah klik gitu geostatistical analysis. Kalau misalkan belum muncul aja, kalau kayak gini kita ke extension gitu. Nah tolong klik ini ya geostatistical analysis ini kalau misalkan masih belum bisa dipencet gitu ya. Ini ya diklik di ini terus close aja. Terus udah kita bisa menggunakan geostatistical wizard. Langsung masuk ke sini ya teman-teman ya. Just. Nah, sekarang aku bakal nyontohin untuk yang IDW dulu deh. Yang IDW dulu, kita pencet di sini inverse distance weighting ya ini IDW ya teman-teman ya, seperti teman-teman tahu. Nah, untuk source datasetnya ini bisa teman-teman ubah ya, ada yang seperti yang udah di ini sama teman-teman tadi ya. Ini ada stratified random, ada semi random, ada random gitu loh. Nah, aku pengen ngejelasin ya, ngejelasin, nyontohin yang random aja nih, yang random aja. Jangan lupa data fieldnya diubah ke Z ya, karena si informasi ketinggian itu adanya di Z. Oke? Nah, udah kayak gini di next aja. Wih, apa ini? Ada Microsoft Team, nggak jelas banget. Oke, lanjut. Uh, Selanjutnya di next aja ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa hmm, pengaturan gitu ya untuk neighborhood-nya gitu tuh. Di sini ada neighborhood type, ini standar, ada yang smooth, terus ada maksimum, minimum gitu loh, neighborhood gitu ya. Nah, ah kalau misalkan kita mengacu ke sini ya, guys. Jadi kalau yang di kelas aku kan aku selalu bilang ya, oh ini modul satu, modul 2 masih gampang, tenang gitu. Jadi soalnya kenapa ya? Soalnya modul 3 agak ribet. Bukan ribet sih, banyak ya. Nah, jadi gini, ini kan yang kita udah nyampe sini ya. Di sini tuh bakal ada yang namanya mana? Ya? Nah ya, di sini nih ya. Kita kan udah nyampe step ini ya. Nah, tapi sebelum ke sana, aku pengen jelasin. Kalau misalkan teman-teman lihat tugas praktikumnya, nah, di tugas praktikumnya, itu tuh teman-teman untuk IDW harus melakukan yang namanya power satu, power 2, power 3, power 10, kok 3 ya? 10. Nah, untuk masing-masing power itu harus minimum maksimum neckboardnya harus 3 3, 10 15, 100 150 gitu ya. Begitu pula dengan power 2-nya itu minimal neckboardnya harus kayak gini. Power 10 juga minimum neckboardnya harus kayak gini gitu. Terus nanti ngebandingin RMSE terus analisis kayak gitu. Nah, jadi yang diubah yang mana untuk yang IDW? Yang diubah yang di IDW adalah yang ini guys, yang power-power ini. Ini ubah aja kalau power satu ya jadi satu gitu ya, powernya satu, maksimum numbernya misalkan tiga aja deh, tiga ya, tiga dulu deh ya, tiga dulu. Nah ini tiga, yang minimumnya tiga, terus oke, F-nya next next next, udah. Ya, jadi yang diubah yang di sini ya, kalau yang IDW ya teman-teman ya, jangan sampai lupa ya. Ini soalnya agak-agak ngulik. Nah, udah kayak gini, bisa dilihat di sini ada root mean square atau RMS-nya gitu. Nah, teman-teman nanti tolong banget nanti ini di SS ya. Ini di SS, ingat juga ini RMS-nya RMS mana gitu loh. Yang power satu maksimum minimumnya 33 kayak gitu. Langsung finish aja. Yes. Ini udah oke aja. Nah, ini deh. Jadi deh untuk si IDW-nya ya, interpolasi IDW-nya ya. Ini apa sih? Oh, emang kayak gini ya, kayak gini ya. Oh, menarik juga. Kayak gitu guys. Ini udah selesai untuk yang IDW. Untuk power satu, untuk minimum maksimum neckboardnya yang 33. 3 sama 3. Kayak gitu ya. Nah, untuk yang kriging, itu teman-teman pencet dulu kriging ini ya, atau kok kriging. Nah, ini dipilih lagi ya. Data setnya. Yes. Misalkan random point aja dulu ya. Jangan lupa ini jadi Z ya teman-teman ya. Jadi Z ya. Jangan sampai si oid ya. Jadi Z ya.
Terus di next. Nah, kalau kriging, kalau tadi IDW itu pakai poweran, pakai maksimum minimum neckboard. Kalau misalkan kriging, wih, kok ini nggak hilang ya bang? Nah, kalau misalkan kriging, mana kriging? Nah, yang diubah itu adalah si metode krigingnya itu pakai ordinary atau universal gitu loh. Dan untuk ordinary itu harus nginiin apa nentuin juga pakai sirkular atau spherical atau Gaussian kayak gitu. Nah, di mana itu diubah-ubahnya? Diubah-ubahnya adalah di sini. Mana sih? Nah, nah ini. Kalau misalkan ordinary, klik aja ordinary. Kalau misalkan yang universal, klik aja universal. Tapi output survey tab-nya ini nggak usah diubah-ubah ya. Misalkan ordinary dulu, udah next aja. Nah, di sini yang kita bakal ubah di model hashtag satu nih ya. Teman-teman kalau ada model hashtag satu, type-nya itu diubah jadi misalkan apa tadi yang ada? Sirkular. Nah, kita klik sirkular. Terus next aja. Nah, di sini kita bakal nemu maksimum minimum juga untuk neck box-nya, tapi untuk yang kriging kita nggak bakal ubah-ubah udah gitu aja karena udah banyak juga gitu metode di krigingnya gitu ya. Kasihan kalau kebanyakan. Di next aja dan muncul nanti yang namanya root mean square yang ini nih ya, root mean square jangan yang ini gitu kan yang standar yang dibandingkan gitu, sama metode-metode lain. Udah gini, udah deh finish aja. Oke, udah selesai. Dan ini adalah kriging. Nah, ini DW, ini kriging. Terus udah deh. Untuk selanjutnya, teman-teman lakuin hal-hal yang sama berulang-ulang ya. Kalau misalkan IDW, oh tadi kan random point nih Bang. Random point itu baru baru apa namanya powernya baru satu tadi, terus diubah powernya jadi dua. Powernya satu dulu deh, powernya satu dulu. Terus maksimum minimum neckboardnya ini 10-15 nih ya kan 10-15 terus naik lagi, terus ini SS lagi, terus ya finish, lakuin lagi. Gitu. Jadi hasil si interpolasinya itu lumayan banyak. Berarti berapa ya? Kan cara sampling tiga, ininya tiga, ya banyak lah pokoknya. 27 gitu. 27 deh harusnya. Itu IDW kalau nggak salah. Ya, benar. 27 hasil interpolasi itu untuk IDW doang, teman-teman. Seperti itu. Sisanya ya sudah. eh ya yang kriging juga kayak gitu ya. Di statistical wizard, kriging, ini poinnya dulu misalkan pakai yang stratified deh, stratified, jangan lupa ininya diubah gitu. Oh, ini cheat ya. Bentar. Emang stratified? Hah? Oh astaga, benar. Untung ini ya. Kalau misalkan teman-teman menemukan, kalau misalkan teman-teman menemukan kayak gini ya, ini kan stratified nggak ada Z-nya ya. Kalau misalkan si semi random harusnya ada Z-nya. Haha. Kalau misalkan kayak gini, namanya teman-teman lupa untuk melakukan yang namanya add surface teman-teman ya. Bodoh sekali. Add surface information. Seperti biasa ya, titik-titik tadi tidak ada gunanya guys. Kalau tidak melakukan ini ya. Nah, stratified point ininya SRTM, input surface-nya SRTM, kita pakai Z. Ya, Z-nya di checklist ya, jangan lupa ya ini teman-teman ya. Nanti teman-teman pada bingung sendiri ntar. Ya gitu. Kalau misalkan tadi ya kayak ini, oh kok nggak ada Z-nya gitu. Nah, itu berarti teman-teman lupa yang melakukan namanya add surface information. Nah, kalau udah kayak gini, ketika pengen pakai si stratified lagi, nah muncul di si Z-nya, udah selesai ya. Muncul Z, kita next, kita misalkan pengen pakai universal bang, universal boleh universal gitu kan. Terus misalkan ini, ini apa nih bang? Eh, kernel function, nggak tahu tuh apaan tuh, udah dilanjut aja guys. Ini nggak usah diapa-apain. Nah yang di sini yang di model ini yang harus diubah.
tipenya diubah jadi spherical, misalkan spherical bang, spherical boleh. Spherical di next aja, yang maksimum naik minimum kalau misalkan di kriging itu nggak usah ya teman-temannya, jangan mempersulit diri kalian sendiri. Terus udah deh, RMS-nya finish. Dan ini hasil interpolasi yang tadi. Berbeda kan? Berbeda. Nah, nanti untuk analisisnya teman-teman diminta untuk yaitu tadi ya ngejelasin si perbandingan RMS-nya dari masing-masing dari masing-masing eh, tipe interpolasi, itu metode interpolasi. Nih, sertakan RMS-nya masing-masing interpolasi dalam bentuk tabel ya biar kita gampang ya meriksanya ya teman-teman ya. Yang gitu. Yang kriging juga sama gitu. Nah, ini tugas praktikumnya ya, menampilkan RMSE, visualisasi hasil interpolasi terbaik untuk setiap data. Terus ini analisis praktikumnya nih. Kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen masukin semua hasil interpolasi ini, si apa semuanya nih di SS nih, nah yang kayak gini nih, di SS gitu kan, ada 27 ya, untuk IDW doang tuh 27 tuh. Dengan kriging nggak tahu tuh berapa tuh. Di SS ya boleh-boleh aja sih. Cuma kalau misalkan males ya, kalau berdasarkan tugasnya di sini sih, yang di yang dikasih tahu tuh cuma hasil interpolasi terbaik untuk setiap data gitu. Dalam artian setiap data di sini adalah metode IDW interpolasi terbaiknya yang mana, metode kriging interpolasi terbaiknya yang mana, kayak gitu. Jadi gambarnya cukup dua aja ya. Soalnya ya bakal ngabis-ngabisin waktu kalian juga, bakal ya udah di laporan juga kayak cuma gambar-gambar aja kayak gitu. Cuma kalau misalkan teman-teman pengen kayak misalkan oh pengen ngasih tahu nih yang power 1 misalkan segini, power 2 kayak gini, power 10 kayak gini untuk kebutuhan analisis, misalkan analisis yang ini nih yang ngejelasin atau apa interpolasi kriging tiap tipe, IDW tiap tipe. Nah, ini kan misalkan teman-teman butuh butuh apa ya? Butuh visualisasinya. Oh, misalkan kalau misalkan IDW yang power 1 nih kayak gini nih, kalau yang power 2 kayak gini. Nah, kalau pengen analisis dari gambar yang udah ada gitu ya, dari interpolasi yang udah ada, nah itu ya silakan silakan aja, bebas-bebas kalian aja gitu. Cuma kalau untuk cuma sekedar menginfokan, oh ini bang gitu, ini hasil interpolasi, ini hasil interpolasi ini tanpa untuk keperluan analisis, buat aku pribadi kayaknya nggak usah deh kayak gitu, soalnya banyak banget guys kayak gitu. Udah deh gitu dong, selesai praktikumnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya di sini kalau aku lihat ada dari aku pribadi kayak ada ngerasa ya itu tadi ya yang masalah di pas langkah-langkah reclassify itu aku nggak bisa gitu. Jadi harus diubah-ubah sendiri dulu di propertinya gitu. Nah itu takutnya terjadi juga di kalian gitu. Aku nggak ngerti tuh kenapa nggak bisa diklik tuh classify-nya tuh. Harusnya tadi karena ada yang nanya kalau bisa nggak usah ngikutin ya. Nah itu berarti ada yang bisa. Nah itu nggak tahu tuh kenapa bisanya. Aku juga nggak tahu kenapa aku nggak bisa. Kayak gitu ya. Itu guys. Nah modul ini uh, lumayan ribet dan lumayan panjang. Untuk analisisnya apalagi karena banyak banget kan itu tadi IDW-nya aja ada 27 macam interpolasi gitu ya. Untuk random sampling, stratified sama semi random, terus powernya ada 1 2 10, terus udah kayak gitu minimum maksimum neckboardnya juga diubah-ubah jadi minimum 3 maksimum 3, minimum 10 maksimum 15, minimum 100 maksimum 150 kayak gitu. Itu banyak kayak gitu. Jadi dimohonlah untuk teman-teman semua untuk mencicil gitu ya. Jadi kalau bisa ya sekarang nih udah dilakuin juga gitu untuk ininya. US modul 3. Iya benar. Nah, ini alasan kenapa kalau aku di kelas aku ngomong ya modul 1 modul 2 masih easy gitu, masih gampang gitu. Ya karena ada modul ini yang ngoyo gitu tuh yang
Sebenarnya nggak terlalu susah juga sih, cuma lumayan loyo dan analisisnya benar-benar ya benar-benar harus menganalisis ya. Analisis hasil interpolasi IDW gimana. Oh, power ternyata dilihat-lihat power satu sama power 2 tuh bedanya gini loh. Oh, berarti power tuh berarti menandakan mempengaruhi ke sini sini sini. Oh, kalau misalkan apa powernya disamain, maksimum minimum neckboardnya itu yang beda. Oh, ternyata ngaruhnya di sini gitu tuh. Hasilnya jadi kayak gini gitu. Kayak gitu-gitulah analisisnya. Interpolasi kriging juga sama. Interpolasi yang dipilih melakukan yang terbaik ini nanti sertakan juga ya alasannya. Terserah alasannya kayak oh kayaknya emang emang ini yang bagus nih hasil interpolasinya gitu misalkan. Kayak preferensi pribadi, wah ini mantap nih gitu. Gue nggak suka yang kayak gini gitu. Yang ini lebih mantap gitu misalkan. Ya boleh terserah. Atau misalkan dari segi lain, kenapa bisa dipilih jadi yang terbaik gitu ya. Terus nanti dijelasin hubungan sampling dan interpolasi. Apakah sampling yang dilakukan mempengaruhi hasil interpolasi atau tidak? Seperti itu. Tapi dilihat-lihat nih harusnya ya 27 untuk IDW dan berapa sih untuk rigging tuh aku lupa. Itu kayaknya tetap semuanya tetap kepake sih buat ngebahas-bahas ini ya. Tapi adalah itu diserahkan lagi ke kalian ya. Semakin kalian menjelaskan analisis secara logis ya semakin baik. Seperti itu. Ya, udah sih. Ada yang Oh, ya oke. submit enggak? Mungkin bisa, ini di tempat aku lagi azan, mungkin istirahat dulu atau mungkin dari eh, Kak Diagi sama Kak Zidan ada tambahan. Kalau Hmm. misalnya nggak ada, kita langsung akhiri saja karena sudah azan. Tuh kata kata Jidan Dimas Albi mau nanya, Bau. Oh, silakan Dimas Albi. Enggak, Kak, belum, belum. Kak Zidane nggak Oh, ingat. belum. Belum, Oh, belum. belum. Oke, oke. Gimana sih? Nggak apa-apa ya. Kalau nanya, tanya aja ya. Santai. Ini agak ribet soalnya, guys. Jadi, kalau misalkan sekarang masih nggak kepikiran gitu ya, masih aman-aman aja misalkan kita selama ngikutin tadi. Tapi ntar setelah praktikum ini, wah ada kesulitan gitu. Nanti silakan ini aja ya, bilang di grup atau mau PC juga boleh gitu ke kami, ke asistennya kayak gitu. Buat menanya-nanyakan. Ya, dihitung dulu ya sampai 5 ya. Ada nggak nih yang mau nanya nih? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Kalau seperti itu, eh oh iya sebelum ditutup, gue mau nanya deh. Di hari ini tuh kalian tuh harusnya ada berapa deadline ya? Ada yang mau jawab? 2 ya, sama foto ya. Kalau misalkan yang kita diundur mau nggak? Oh ya, mau nggak? Mau ya. Oke mau. Nah jadi untuk setelahnya, buset, langsung pada ini Lebaran bau. Lebaran masih lama ini. Udah untuk setelahnya, kalian tuh kalau nggak salah tuh besok juga ada deadline-nya. Jadi aku mikirnya untuk di modul ini dimundurin aja sampai Rabu untuk si deadline-nya gitu. Jadi tanggal 20 Maret. Sama yang modul sekarang juga deh. Modul yang modul berapa sih? Modul 2 ya? Modul 2 juga deh di dimundurin jadi Rabu gitu. Aman kan ya? Karena kayaknya kasihan juga kalau misalkan ada 2 deadline di satu hari. Oke, aman ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, untuk modul 2 juga diundur jadi tanggal 13 13. Iya benar 13 ya, guys. Gitu kan soalnya malam ini juga katanya tarawih pertama untuk NU ya. Jadi daripada melaprak mending tarawih, guys. Untuk yang Islam ya. Ya gitu. Jadi untuk yang modul 3 itu tanggal 13, modul 2 tanggal 13, modul 3 itu tanggal 20 Maret ya. Jadi untuk kedepannya juga kita bakal deadline itu bakal diundurin dari yang awalnya Senin jadi Rabu kayak gitu biar kalian tidak chaos. Teman-teman ya kasihan juga nih. Misalkan dua dua deadline satu hari.
Ya udah deh, kalau misalkan nggak ada yang mau nanya, suh, cukup sekian ya dari saya ya. Kalau misalkan teman-teman asisten juga nggak ada yang mau nambahin, ya paling dari kita cukup sekian aja. Jangan lupa untuk yang tadi yang dijelasin ya, ada banyak banget ini modulnya, jadi tolong tolong dicicil, karena kalau nggak dicicil agak ribet gitu. Untuk di ArcGIS-nya aja itu cukup lama gitu ya, belum lagi masuk ke analisis gitu loh, jadi ya lumayan lama gitu. Jadi untuk modul 3 ya tolong dicicil-cicil aja gitu dari sekarang ya gitu ya, biar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Kecuali kalian mau minus ya silakan aja sih. Oke, karena udah selesai juga, udah dan juga nggak ada yang mau nanya juga, mungkin di praktikum modul 3 cukup sekian. Makasih kepada eh, teman-teman yang sudah hadir gitu ya. Dan ntar dulu nih, gue belum ngecek. Gue tadi udah ngecek ini sih, ngecek apa? Jangan live dulu ya, buat absen. Teman-teman asisten lain jangan lupa ya. Tadi gue sih udah, yang kelas gue udah. Cuma ada beberapa yang belum hadir nih. Gue cek lagi nih, ada nggak ya? Si Obet ada nggak Obet? Si Obet, si Edom nggak ada ya? Ata, Abul, nggak ada ya Ata juga ya? Terus Iqbal Tasyani ada nggak? Oh ada. Tadi awal ini. Nah gitu kan maksudnya. Oke berarti yang nggak ada di gua 2 orang doang. Oke deh sip. Yang teman-teman asisten lain aman nggak? Ininya? Ya thank you. Jujur. Aman ya teman-teman asisten lainnya. Udah dicek semua ya. Aman. Aman ya. Oke. Oke deh kalau gitu. Aman. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Oke, Selamat nanti link reportnya menunaikan juga aku ibadah. kirim ke grup. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya teman-teman. Guys, ya udah gitu aja. Makasih, Kak. Ya, kita tutup. Sama-sama. Assalamualaikum Makasih, warahmatullahi Makasih, Kak. wabarakatuh. Kak. Makasih, Kak. Yo, sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ya, sama-sama. Bye bye. Makasih, Kak. Yo. Ada kayak yang ketiduran di sini. Ada Nah, iya makanya sepertiga. masih nungguin nih. Ayo. Ah, ayo. Yang lain sudah selesai, guys. Bangun, guys. Sudah selesai. Yaudah aku Oke, end ya biar recordnya aku upload. Oke. yuk, siap nih. Yuk, thank Ayo, you. baru ngomong, Cok. Izin apa lu? Apaan?